Allah ingin mengatakan, jangan kau terlalu berharap kepada Sarah, karena Sarah yang kau harapkan tak juga melahirkan anak. Hai Sarah, kau juga jangan terlalu berharap kepada Ibrahim, karena Ibrahim pun sudah membagi hatinya kepada Hajar. Jangan berharap kepada manusia. Hari ini Ibrahim tak lagi bersandar kepada ayah, tak dapat bersandar kepada orang sekampung, tak dapat bersandar kepada tumpah darah negeri tercinta, juga tak dapat berbagi kepada istri tercinta. Ada satu lagi yang mungkin menjadi tempat kita terlalu banyak berharap: anak buah hati belayan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat, tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semuanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah. Manusia itu tampaknya tegar, kuat, kokoh, tapi sebenarnya di balik tulang, daging, otot, kulit, dan darah itu ada jiwa yang amat sangat rapuh. Ia selalu bersandar kepada makhluk. Oleh sebab itu kerapuhan itu sudah terlihat pada anak kecil. Bila dia merasa terpojok dan tersudut, dia akan memanggil ayah, dia akan memanggil ibu. Mulai agak besar dia akan berkata, ayah saya. Dalam suatu ungkapan dikatakan, laki-laki yang perkasa tidak berkata, ini ayah saya, ini datuk saya, tapi dia akan berkata, aku, inilah aku. Ibrahim alaihissalam tidak dapat berkata ayah, karena ayahnya tidak sepaham dengan dia. Apa kata ayah Ibrahim? Kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, mengajak aku, akan kulempar engkau pakai batu sampai mati. Tinggalkan aku Ibrahim, pergi dari rumah. Jangan lagi dekat dengan aku, karena kesabaranku akan habis dan aku akan lempar pakai batu sampai mati. Ibrahim sudah putus hubungan dengan orang yang darahnya mengalir, dagingnya berhubungan nasab yang begitu dekat. Lalu bagaimana dengan orang kampungnya? Orang selalu membanggakan nama kampungnya. Saya berasal dari kampung ini orang-orang hebat. Ibrahim alaihissalam putus hubungan dengan orang kampung karena dia tidak sepaham dengan mereka. Orang kampung menyembah berhala. Ibrahim masuk ke dalam kuil, dihancurkannya berhala-berhala yang kecil-kecil. Lalu dia ambil kampak yang dia pakai untuk meluluh lantakkan berhala-berhala itu, dia gantungkan ke leher berhala yang paling besar. Mereka masuk ke dalam tempat ibadah mereka, melihat berhala hancur berkeping, marah mereka. Mereka mengamuk. Mereka tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, tangkap dia. Ibrahim pun ditangkap. Hai Ibrahim,
Apa yang sudah kau lakukan terhadap Tuhan kami? Mengapa kau hancurkan? Ibrahim yang bijak berkata, bukan aku yang melakukannya. Yang melakukannya adalah berhala yang paling besar ini. Kalau kau tidak percaya, tanyalah dia. Ternyata Ibrahim sedang menggunakan logika akalnya. Orang yang tidak bisa diajak berdebat dengan otak, mereka akan menggunakan otot. Mereka kalah debat dengan otak karena Ibrahim cerdas. Ibrahim ingin menyampaikan kalau memang berhala yang tidak bergerak itu bisa memberi kalian makan dan minum, bisa mengatur kalian, bisa menolak mudarat, bisa mengambil manfaat, bisa memberikan rezeki, tentu dia tidak akan hancur binasa. Ini hancur sampai berkeping. Tanyalah mereka kalau mereka bisa bicara. Mereka yang diajak berdebat dengan otak itu kalah. Mereka mulai main otot. Bakar dia. Ini orang berbahaya, otaknya terlalu tajam untuk kita. Bakar dia. Tapi Allah memberikan perlindungan kepada Ibrahim. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah untuk Ibrahim. Ibrahim sudah putus hubungan dengan ayah, tak lagi bisa membanggakannya. Ibrahim sudah putus hubungan dengan orang kampung, dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Hijrahlah dia dari Babilonia menuju Baitul Maqdis di Palestina. Tipikal perantau adalah tidak mencari musuh. Orang kampung, sesama penduduk kampung akan berkelahi karena masing-masing merasa bertapak kakinya. Dia pemilik kampung itu. Tapi perantau, dia sadar diri, tahu diuntung. Kau hidup di dunia ini jangan merasa ini kampungmu, tapi bertindak tanduklah seperti seorang perantau. Perantau tidak mencari lawan, perantau mencari kawan. Ibrahim tidak lagi bangga pada kampungnya karena dia sudah meninggalkan kampungnya, Babilonia, Irak. Hari ini dia ada di perantauan. Ayah tak dapat dibanggakan, orang kampung tak dapat dibanggakan, kampung halaman tumpah darah tempat dibesarkan pun tak dapat dibanggakan. Benar-benar terasing hari ini Ibrahim. Siapa lagi kira-kira tempat bersandar? Istri. Ternyata Sarah tak mempunyai anak. Pernikahan itu sudah berlangsung lama sampai-sampai Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa yang selama ini dipanjatkan adalah doa Ibrahim yang ayah ibu kita copy paste pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Ternyata tak kunjung tiba. Lalu kemudian Sarah mengikhlaskan Ibrahim berbagi hatinya kepada Hajar. Menikahlah dia dengan Hajar. Apa maknanya? Bukan karena hawa nafsu, tapi karena perintah Allah. Kemudian Hajar harus siap menerima bahwa ia harus pergi dari Palestina, diantarkan ke tempat yang sunyi, kering, kerontan. Fi wadin ghairi dhi zana'in inda baitikal muharram. Begitu Al-Quran bercerita tentang tempat itu, lembah yang tidak ada tanaman. Biasanya tanaman tumbuh di lembah. Di atas bukit tak tumbuh tanaman karena kering, batu, panas. Di lembah pasti tanaman tumbuh. Tapi ini sangat panas. Tapi ada yang menenangkan hati. Dia terletak di samping Baitullah. Hati boleh panas, kepala boleh kering, tapi tetap ada tempat berharap. Baitikal Muharram. Allah ingin mengatakan, jangan kau terlalu berharap kepada Sarah, karena Sarah yang kau harapkan tak juga melahirkan anak. Hai Sarah, kau juga jangan terlalu berharap kepada Ibrahim, karena Ibrahim pun sudah membagi hatinya kepada Hajar. Jangan berharap kepada manusia. Hari ini Ibrahim tak lagi bersandar kepada ayah, tak dapat bersandar kepada orang sekampung, tak dapat bersandar kepada tumpah darah negeri tercinta, juga tak dapat berbagi kepada istri tercinta. Ada satu lagi yang mungkin menjadi tempat kita terlalu banyak berharap. Anak buah hati, belayan jiwa. Orang berkata, bunuhlah aku, pancunglah aku, tapi anakku jangan kau sakiti. Tapi anak itu juga diuji oleh Allah. Ketika usianya sudah tampak cukup untuk diajak ayahnya untuk berusaha, ayah berkata kepada anak, ya bunayya, wahai anakku. Dia tidak memanggil ya Ismail, ya ibni, tapi dia pakai panggilan kelembutan, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara.
Ya bunayya, wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Apa pendapatmu, nak? Inilah tempat bergantung terakhir, buah hati belayan jiwa. 86 tahun ditunggu, 86 tahun umur Ibrahim, lalu Ismail datang. Isma artinya kabulkan, Il artinya Allah, Ismail kabulkan ya Allah. Dua perempuan sudah tempat berbagi duka, cita dan cinta. Akhirnya Allah kabulkan doa itu. Saat rambut sudah menyala karena uban, tulang pun sudah rapuh. Di saat ujung usia baru punya anak, saat hati mulai condong kepada anak, dan Allah pun tak ingin hati itu berbagi kepada yang lain. Dulu hati itu pernah berbagi kepada ayah, lalu hampir berbagi kepada orang kampung. Tapi Allah minta jangan bagi dia. Hati pernah ingin berbagi kepada istri, Allah tak ingin hati itu sumbing kepada makhluk. Di hari tua hati mulai bergantung kepada anak. Melihat senyumannya yang lucu, tangisnya pun menghibur hati. Bekikannya, teriakannya pun membuat hati condong kepada dunia. Allah katakan, sembelih anakmu. Dan anak pun berkata, ya abati, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Pisau sudah terasa sejuk di tenggorokan Ismail. Sedikit lagi darah akan tumpah menetes, tetapi di situ juga Allah kuasa. Injury time, last minute. Kebahagiaan memang selalu terasa di akhir cerita. Happy ending. Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Begitulah cerita di balik fasolli li rabbika wanhar. Laksanakan perintah Allah, salatlah, beribadahlah kepada Allah, jangan lupa wanhar, berkurbanlah. Hanya orang yang tak bersandar kepada makhluklah yang bisa berkurban untuk Allah. Itulah agaknya rahasia mengapa namanya kita sebut berkali-kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa tidak hanya Ibrahim? Mengapa wa ala ali Ibrahim? Tapi juga keluarga Ibrahim. Memang keluarga Ibrahim adalah orang-orang yang jiwanya bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah berbagi kepada yang lain. Kalau hati berbagi kepada harta, kita akan susah berkurban. Kalau hati masih bersandar kepada manusia, kita susah untuk bersandar kepada Allah. Allah tak ingin diduakan. Ketika haji, jamaah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagi engkau, tidak ada sekutu bagi engkau, tak ada yang dua bagi engkau. Aku tak menduakan engkau dengan ayahku, aku tak menduakan engkau dengan ibuku, aku tak menduakan engkau dengan istriku, aku tak menduakan engkau dengan orang sekampungku, aku tak menduakan engkau dengan anakku, aku tak menduakan engkau dengan hartaku. Semua aku serahkan pada engkau ya Allah. Saat itu orang berkata, aku hanyalah berserah pada engkau ya Allah. Saat itu juga Allah akan menguji dia. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Dia adalah seorang hanifan yang condong kepada Allah. Dia seorang musliman yang berserah diri kepada Allah. Ucapan itu juga kita copy, kita paste di awal salat kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ingat, ucapan itu bukan ucapan makhluk, bukan ucapan hamba. Ucapan kita, ucapan yang diajarkan Khaliq tentang makhluk yang terpilih, Ibrahim alaihissalam. Maka ucapan Ibrahim yang kita ucapkan juga adalah jiwa Ibrahim yang tak pernah bisa kita berbagi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Saat itulah kita baru bisa berkata la haula wala quwwata illa billah. Bila kau sudah berkata hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, tapi kau berbagi kepada istrimu, kepada ayahmu, kepada duniamu, kepada hartamu, maka sebenarnya tidak sesuai antara ucapan lidahmu dengan ikrar hatimu. Renungkan sejenak sampai ke tangkal jantung, ke sumsum, ke tulang, ke otak, agar kita dapat perbaiki ikrar tauhid kita, mampu berkata la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.